Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Rider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Balas Dendam Sang Pembunuh Bayangan. Buat kalian yang baru saja mampir di channel ini, Mimin sangat berterima kasih karena kalian sudah meramaikan kolom komentar dengan kata-kata yang positif. Berkat kalian semua, Mimin akan selalu bersemangat untuk mengembangkan channel ini. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 2. Cerita dimulai pada keesokan harinya. Terlihat Sylvia sangat bersemangat ketika ia bermain bersama Raon untuk mengisi waktu luangnya. Namun di dalam hatinya Raon berkata, dasar brengsek, untuk berpura-pura melakukan hal konyol seperti ini sangatlah menyebalkan. Jiwaku adalah jiwa orang dewasa, tetapi aku dipaksa menjadi bayi. Rasanya aku ingin mati. Jika harus memilih, lebih baik aku memilih rasa dingin yang menyelimutiku. Kemudian Sylvia mendengar bahwa ada sebuah suara yang telah mencarinya. Setelah mengetahui kalau orang yang mencarinya adalah seorang paktua, ia pun begitu bersemangat karena paktua itu adalah orang yang sangat terkenal di dalam benua itu. Di sisi yang lain, terlihat Raon begitu terkejut karena ia sangat tahu siapa paktua itu. Dia dikenal sebagai orang suci yang sangat tangguh. Dikisahkan ia memiliki kemampuan divine power dan juga seni ilahi yang terbaik. Dia adalah seorang healer paling terkenal di benua ini. Tetapi paktua itu sangat susah untuk ditemui karena dia lebih suka berkelana daripada berdiam di tempat tinggalnya. Dengan santainya paktua itu berkata, di saat aku sedang berkelana, aku mendengar sebuah kabar bahwa kau sudah melahirkan. Itulah sebabnya aku langsung ke sini untuk bertemu denganmu dan melihat anakmu. Kemudian ia pun menggendong Raon. Ia mengatakan bahwa anak ini sangat mirip dengannya, yang memiliki rambut berwarna pirang dan juga mata yang merah. Dia sangat lucu sekali dan itu sangat berbeda dengan kakeknya yang memiliki wajah menyeramkan. Jadi siapa nama bocah kecil ini? Setelah mendengar Sylvia yang mengatakan kalau nama anaknya adalah Raon, paktua itu mengatakan sudah pasti ia sengaja memberi nama itu karena memiliki makna yang sama dengan bayangan. Apa yang Glenn pikirkan sehingga ia memberikan cucunya nama yang seperti itu? Di dalam hatinya Raon bergumam, dia tidak menyebut sang emperor dengan sebutan gelar. Itu berarti mereka berdua memiliki sebuah hubungan. Aku memang telah mendengar sebuah rumor jika mereka memiliki hubungan pertemanan. Namun aku tidak menyangka kalau rumor itu memang benar adanya. Kemudian paktua itu langsung meletakkan tangannya tepat di atas tubuh Raon. Ia melakukan itu untuk memeriksa kondisi tubuhnya. Namun setelah beberapa saat ia langsung mengerutkan keningnya karena ia menyadari kalau Raon memiliki kondisi tubuh yang sangat buruk. Sylvia begitu terkejut ketika paktua itu mengatakan bahwa Raon memiliki sebuah kutukan es di dalam tubuhnya. Surket atau rangkaian mananya telah terhalang oleh balok-balok es yang begitu tebal, dan itu memberikan sebuah fakta bahwa di masa depan nanti ia akan kesulitan untuk menjadi seorang pendekar pedang. Dia akan mati apabila kondisinya tidak diobati. Singkatnya, ia memiliki umur yang tidak panjang. Mendengar penjelasan dari paktua, Sylvia sangatlah tidak percaya kalau buah hatinya memiliki kutukan yang begitu mengerikan. Lalu paktua kembali berkata, mungkin ini memang mengkhawatirkan, tetapi aku akan memberikan beberapa ramuan untuk mengurangi gejalanya. Namun belum sempat ia melanjutkan kata-katanya, tiba-tiba saja ia mendengar seorang pelayan melaporkan bahwa sang kepala keluarga telah memanggilnya dan memintanya untuk pergi ke tempatnya di saat itu juga. Dengan kesalnya, paktua berkata, timing orang itu sangatlah jelek, sampai-sampai di situasi yang seperti ini dia sudah menggangguku.
Di dalam hatinya Raon bergumam, sekarang aku mengetahui kalau dingin yang aku rasakan berasal dari sebuah kutukan. Tetapi hanya dengan mengetahui namanya saja tidak akan bisa mengubah apapun. Tetapi ini bukanlah masalah yang harus aku khawatirkan, karena aku telah memulai untuk membentuk cincin api di dalam tubuhku. Tiba-tiba saja ia menyadari kalau Sylvia telah menangis terseduh-seduh. Dengan lirihnya ia berkata, "Ini hanyalah sebuah kebohongan. Aku tidak bisa kehilangan dirimu dengan cara yang seperti ini. Semua itu hanyalah omong kosong. Aku yakin kau tidak akan mati. Ibumu berjanji akan melakukan apapun untuk menyembuhkanmu dari kutukan itu." Apa yang aku rasakan? Kenapa hatiku merasa sesak? Hatiku terasa sakit ketika melihatnya menangis seperti ini. Tubuhku terasa nyeri. Aku tidak ingin melihat sesuatu yang seperti ini. Jadi aku mohon janganlah menangis. Kemudian Sylvia langsung terkejut ketika ia merasakan kalau Raon telah menyentuh wajahnya. Seakan-akan ia mencoba untuk membuatnya menjadi tenang dan tidak menangis lagi memikirkan kutukan yang telah ia derita. Beberapa saat kemudian, di tempat yang berbeda, terlihat Glenn merasa kesal saat mendengar sebuah keributan yang ada di luar ruangannya. Ternyata keributan itu adalah perbuatan Sylvia yang dengan sengaja memaksa masuk untuk bertemu dengan ayahnya. Dengan sorot mata yang tajam, Glenn berkata, "Kelancangan apa yang kau perbuat? Ini adalah perbuatan yang sangat memalukan." Akan tetapi Sylvia tidak menghiraukan kemarahan ayahnya. Namun yang ia lakukan hanyalah langsung berlutut di hadapannya sambil memohon agar ia mau menyembuhkan anaknya. Akan tetapi Glenn tidak menghiraukannya. Dengan santainya ia berkata, "Bukannya sudah jelas kalau anak ini tidak akan bisa untuk hidup sebagai seorang pejuang? Jadi untuk apa aku harus membantu seorang anak yang tidak akan bisa berkontribusi untuk keluarga ini? Meskipun dia adalah cucuku, tetapi dia adalah seorang cucu yang kau bawa setelah kau dengan sengaja pergi meninggalkan rumahmu. Satu-satunya yang bisa aku berikan kepada anak itu hanyalah sebuah nama dari kehormatan keluarga Zigar. Anggap saja nama itu adalah pemberian terakhir dariku dan setelahnya tidak akan pernah ada lagi." Kemudian setelah mengatakan itu, ia pun meminta kepada pengawalnya untuk membawa Sylvia pergi meninggalkan ruangannya. Meskipun Sylvia sambil menangis memohon kepadanya, akan tetapi Glenn tetap saja tidak mau menghiraukannya. Melihat kejadian yang terjadi di depan matanya, Pak tua itu mengatakan, "Kau selalu saja keras kepala seperti biasanya. Kenapa kau tidak mengatakan yang sejujurnya kepada Sylvia? Malah kau bertingkah seperti ini, padahal kau sendiri yang memintaku untuk melihat cucumu yang baru lahir." Terlihat Glenn begitu serius setelah Pak tua itu melanjutkan kata-katanya. "Seperti yang sudah aku bilang sebelumnya, bahwa 9 surket miliknya telah tertutup karena dingin, dan itu akan menjadi lebih berbahaya seiring usianya yang semakin bertambah. Mungkin saja tidak akan menjadi masalah apabila kau menekan dingin itu dengan auramu untuk sementara waktu, tetapi peluangnya untuk menjadi seorang kesatria sangatlah kecil." Mendengar Glenn yang mengatakan itu tidak akan menjadi masalah apabila ia tidak bisa menjadi kesatria asalkan cucunya mampu bertahan hidup dalam kondisi yang seperti itu, Pak tua pun berkata, "Kata-katamu sangatlah berbeda ketika kau berbicara kepada Sylvia. Sepertinya bocah itu tetaplah cucumu yang paling kau sayangi. Tetapi kenapa kau memberikan nama yang memiliki arti sebuah bayangan?" Dengan santainya Glenn pun menjelaskan bahwa Raon bukan hanya memiliki arti sebagai bayangan, tetapi 1000 tahun yang lalu nama itu memiliki sebuah arti yang berlawanan. Pada keesokan harinya, terlihat Sylvia yang meminumkan Raon sesendok ramuan yang telah diberikan Pak tua kepadanya. Mereka begitu gugup apakah Raon mampu menelannya ataukah tidak, karena mereka tahu kalau ramuan itu rasanya sangat pahit sekali. Akan tetapi ia begitu bahagia setelah melihat anaknya yang telah berhasil menelan ramuan itu tanpa adanya kendala. Di dalam hatinya Raon bergumam, rasanya memang sangat pahit, tetapi elixir dengan atribut api adalah sesuatu yang paling aku butuhkan.
Rasa panasnya mampu menekan rasa dingin di mana surketku. Jadi ayolah berikan aku elixir itu lagi lebih banyak, karena itu jauh lebih baik. Waktu pun berlalu begitu cepat. Tak terasa sudah 2 tahun aku berlatih sambil meminum elixir yang diberikan oleh Pak Tua. Karena elixir yang ia berikan, akhirnya aku telah mencapai cincin api jauh lebih cepat. Untuk saat ini, cincin api yang aku miliki sudah mencapai level 1. Lalu 2 tahun setelahnya sudah terlewati dengan aku yang terus-menerus untuk berlatih secara rutin. Aku memulai hariku dengan bermain bersama Sylvia dan juga Helen. Lalu aku menghabiskan waktu malam dan tidurku untuk melakukan kultivasi. Sudah pasti tidak ada seorang bayi di benua ini yang memiliki kesibukan sepadat diriku. Dan saat ini waktu kembali berlalu begitu cepat. Sekarang aku sudah berusia 5 tahun. Terlihat Raon begitu bersemangat ketika ia melihat sebuah window status di depan matanya. Di sana tertulis kalau ia telah berhasil mendapatkan cincin api level 2. Efek dari meningkatnya cincin api itu ialah jiwanya telah menjadi lebih kuat. Bahkan mana affinity dan juga energinya jauh lebih meningkat. Dengan cincin api level 2, maka api di dalam tubuhku akan berputar dalam bentuk yang silang. Dan aku juga merasakan kalau aku lebih sensitif dalam merasakan aliran mana. Aku jadi lebih mudah mengetahui berkat window status ini. Kemudian ia dikejutkan oleh seorang pelayan yang bernama Helen datang menghampirinya untuk mengambil semua pakaian kotornya. Sambil memperhatikan pelayan itu, ia bergumam, sesuai dengan apa yang aku duga, dia sama sekali tidak bisa melihat window status ini. Aku bisa melihat pesan ini dan juga status diriku ketika aku mencapai cincin api pertamaku. Pada awalnya, aku tidak mengerti benda apa yang muncul di hadapanku. Setelah aku mencoba memahaminya, perlahan aku mulai mengerti kalau ini adalah suatu sistem yang bisa membuatku melihat statusku sendiri. Dan ketika aku melihat reaksi Helen pada saat itu, aku menjadi sangat yakin kalau hanya akulah yang bisa melihat status ini. Akan tetapi entah kenapa kutukan es dan juga mana yang buruk masih tetap ada meskipun aku telah mencapai cincin api level 2. Aku menjadi berpikir kira-kira butuh waktu berapa lama aku bisa mencapai level 2 apabila aku tidak meminum elixir dengan atribut api. Aku berpikir mungkin bukan hanya elixir saja yang membantuku, tetapi aku sangat yakin kalau Sylvia, Helen, dan juga pengaruh lainnya telah memberikan dampak pada diriku selama 5 tahun terakhir ini. Mereka selalu memperhatikan aku ketika aku sedang sakit ataupun merasa tidak nyaman. Pengaruh mereka berdua pasti sangat berperan besar dalam perkembanganku. Tetapi sekarang aku masih berumur 5 tahun. Masih ada banyak waktu bagiku untuk menjadi lebih berkembang. Jadi aku tidak perlu terburu-buru. Kutukan es dan juga mana yang buruk memang suatu masalah. Hal itu membuatku mengalami merasa cepat lelah walaupun aku bergerak seperti biasanya. Meskipun begitu, di kehidupanku yang dulu aku dijuluki sebagai assassin terhebat. Dan sekarang aku sudah mengetahui teknik kultivasi yang terbaik. Dengan pengalaman yang aku miliki, selama aku bisa menyelesaikan kultivasi cincin api ini, seharusnya semua status negatif yang dimiliki tubuh ini akan menghilang sepenuhnya. Ditambah lagi, jika aku mempelajari ilmu berpedang dari keluarga Zygarde, aku yakin kalau aku pasti bisa membunuh Derus. Hanya saja untuk saat ini aku tidak boleh terburu-buru. Dia adalah orang yang akan disebut sebagai orang terkuat di benua ini. Aku tidak akan bisa menahan beban mental jika aku membalaskan dendamku secepat ini. Hanya ada beberapa orang yang memiliki potensi bisa membunuhnya. Walaupun sangat lambat, tetapi aku harus meningkatkan kekuatanku. Lalu ketika aku ada kesempatan yang muncul, maka aku akan mengakhiri ini selamanya. Oleh sebab itu, aku akan berkultivasi sedikit lebih lama. Tiba-tiba ia dikejutkan oleh kehadiran ibunya yang datang menghampirinya. Sambil tersenyum, Sylvia berkata, "Apakah kau ingat kalau aku pernah mengatakan tentang suatu tempat yang akan kita kunjungi bersama? Jadi bersiaplah, kita akan pergi menuju gedung utama."
Mendengar perkataan ibunya, Raon bergumam, apakah ini adalah hari itu? Aku tahu bahwa keenam raja terkuat di benua ini dan kelima demon merekalah yang telah mengatur keseimbangan dan kekuatan di benua ini. Dan keluarga Ziggard tempat aku bereinkarnasi ini adalah salah satu dari keenam raja terkuat itu. Keenam raja yang ada di benua ini telah menyebarkan kebaikan, dan itu bertolak belakang dengan kelima demon yang mengancam kedamaian. Selain itu, mereka juga memiliki acara penghakiman untuk menentukan seseorang apakah dia baik ataukah tidak. Dan hari ini adalah keluarga Ziggard yang akan melakukan acara penghakiman. Beberapa saat kemudian, terlihat di dalam gedung itu sangat banyak sekali orang-orang terpandang yang berkumpul untuk menghadiri acara penghakiman itu. Namun setelah Sylvia dan Raon memasuki ruangan itu, terlihat semua mata telah tertuju kepada mereka dengan tatapan yang sinis mengintimidasi. Terdengar mereka yang mengatakan kalau Sylvia adalah orang yang gagal. Bahkan bukan hanya Sylvia saja yang mereka hina, akan tetapi anaknya pun yang tidak mengerti apa-apa tidak luput dari ejekan mereka. Mereka dengan jelas mengatakan bahwa Raon memiliki tubuh yang kecil dan mengalami sebuah kutukan. Itu semua terjadi kalau di dalam tubuhnya telah mengalir sebuah darah dari seorang pecundang. Itulah sebabnya mereka menyebutnya sebagai keturunan yang gagal. Terlihat Sylvia yang tidak menghiraukan semua ocehan yang tertuju kepada dia dan anaknya. Ia berusaha bersikap tegar untuk melewati mereka semua. Di sisi yang lain, Raon yang mendengar hinaan itu, ia bergumam, apakah ada sebuah kejadian yang aku tidak ketahui sehingga para garis keturunan langsung sangat membenci kami? Aku memang tidak peduli dengan ocehan mereka, tetapi ini membuatku menjadi sangat marah ketika mereka yang mengatakan kalau ibuku orang yang tidak tahu malu. Namun Raon tidak menyangka kalau ibunya begitu tegar. Sambil tersenyum, Sylvia berkata, abaikan saja apa yang mereka ucapkan. Lebih baik kau perhatikan ibumu saja. Dan tidak lama kemudian terdengar kalau sang kepala keluarga telah datang memasuki ruang pertemuan itu. Sambil memperhatikan kedatangan sang raja, Raon bergumam, sudah sangat lama sekali. Sepertinya sudah 5 tahun aku tidak bertemu dengannya. Dengan tatapan mata penuh wibawa, Glenn berkata, sepertinya semua orang telah berkumpul. Kalau begitu kita akan memulai upacara penghakimannya. Hanya menggunakan sebuah isyarat, seketika itu juga sebuah pedang yang sangat besar telah muncul tepat di hadapan mereka semua. Apakah itu adalah pedang penghakiman? Kalau memang iya, maka batu pedang itu bisa memberitahu seberapa besar talenta yang kita miliki. Kemudian pemandu acara telah memanggil peserta pertama yang bernama Buren Ziggard. Dengan penuh percaya diri, ia pun maju dan menyentuh batu pedang itu untuk mencari tahu seberapa kuat kemampuannya di masa depan nanti. Tengkorak bagian atas kepala seorang anak sepenuhnya belum terbentuk. Kemudian ia akan menutup dan menyatu saat berusia 4 tahun. Dan setelah itu mereka tidak akan bisa merubah talenta mereka lagi. Itulah sebabnya semua anak-anak yang berusia di bawah 5 tahun akan dikumpulkan untuk mencari tahu seberapa besar talenta mereka di acara penghakiman ini. Terlihat seluruh tamu yang ada di sana begitu bersemangat karena pedang itu menetapkan kalau Buren telah memiliki atribut angin. Bahkan seluruh batu pedang itu telah terselimuti oleh cahaya yang menandakan kalau dia memiliki mana dengan kualitas yang sangat tinggi. Lalu peserta kedua adalah Runan Sulion. Dengan penuh percaya diri, ia pun bergegas langsung menuju batu pedang itu. Aku bisa menebak bagaimana pedang itu bekerja. Seberapa jauh cahayanya mencapai hulu pedang, maka itulah yang menunjukkan kemurnian mana yang ia miliki. Jadi inilah caranya untuk menentukan talenta dari keluarga Ziggard. Lagi-lagi seluruh tamu yang ada di sana begitu bersemangat karena Runan memiliki level yang sama seperti Buren. Melihat itu, Raon bergumam, mereka terlalu terobsesi dengan yang namanya talenta. Namun aku menebak kalau aku tidak akan mendapatkan hasil yang bagus. Meskipun aku telah berhasil mencapai cincin api level 2, tetapi masih ada begitu banyak kutukan es yang tersisa di dalam aliran manaku.
Kemudian semua mata tertuju kepadanya ketika Raon mendapatkan giliran untuk memulai pengujian talentanya. Meski mereka menatapnya dengan pandangan yang menghinakan, namun dengan penuh percaya diri ia pun tidak menghiraukan mereka semua. Aku tidak berharap banyak, yang aku perlukan hanyalah memastikan atribut apa yang cocok untuk tubuhku dan atribut apa yang aku kembangkan di masa depan nanti. Sambil tersenyum, Sylvia mengatakan, "Kau pasti melihat bagaimana anak-anak itu melakukannya. Jadi lakukanlah seperti apa yang mereka lakukan." Kemudian setelah Raon meletakkan telapak tangannya, terlihat sebuah cahaya api yang sangat terang telah mengitari batu pedang itu. Dengan ekspresi takjubnya ia bergumam, "Apa yang aku lihat? Cahaya apa yang bersinar terang menyilaukan ini? Apakah aku bermimpi?" Ternyata di balik pandangannya ada seorang laki-laki yang berdiri tegak menghadap sebuah cahaya yang terang. Dan di sampingnya ada begitu banyak monster-monster raksasa yang bersiap untuk menyerang orang itu. Apa yang sedang aku lihat sekarang ini dan siapa orang yang berjubah putih itu? Aku tidak tahu apa yang terjadi, tetapi dia sangatlah mengagumkan. Kemudian lelaki itu mengangkat pedangnya dengan sangat tinggi untuk bersiap melakukan sebuah serangan. Dan di saat itu juga, tanpa keraguan sedikit pun, ia langsung mengayunkan pedangnya kepada para monster yang telah menyerangnya. Bahkan saking hebatnya serangan lelaki itu sehingga menimbulkan ledakan kehancuran yang sangat dahsyat. Namun di saat kesadarannya mulai kembali, ia begitu terkejut karena semua orang yang ada di sana telah mencela dan menertawakannya. Ternyata setelah Raon menyentuh batu pedang yang ada di hadapannya, cahaya yang dihasilkan pada pedang itu tidak sampai pada titik tengahnya. Kemudian di saat itu juga, dengan nada yang sangat tegas, Glenn mengatakan bahwa upacara penghakiman itu telah selesai dan ia meminta kepada mereka semua untuk membubarkan diri. Beberapa saat kemudian, setelah mereka semua telah pergi, Glenn berkata, "Mau bagaimana lagi? Tampaknya kekuatan anak itu hanya sampai di sini. Lagi pula aku pun tidak berharap banyak kepadanya." Akan tetapi tiba-tiba saja ia sangat terkejut ketika melihat pedang itu telah memancarkan cahaya yang sangat menyilaukan. Apa yang terjadi? Kenapa pedang ini memancarkan cahayanya begitu saja ketika tidak ada yang menyentuhnya? Dan di saat itu juga ia menyadari kalau cahaya itu adalah cahaya emas. Di dalam buku yang pernah ia baca, bahwa aura yang dimiliki oleh pemimpin keluarga Zigguard yang pertama, kekuatannya melebihi kekuatan pada umumnya, bahkan cukup kuat untuk melelehkan api kejahatan. Dalam sejarah keluarga Zigguard, bahwa Golden Mana yang sangat terang itu pernah muncul hanya satu kali saja. Ini adalah cahaya keindahan yang bersinar dengan sangat cemerlang. Aku tidak menyangka kalau aku bisa melihat api emas ini secara langsung. Raon, apa yang kau lihat di masa depan nanti? Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.